Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan sesi pertama pagi ini ditutup melemah. Apa yang membuat indeks melemah? Kita bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, apa yang menyeret indeks harga saham gabungan pada siang ini ditutup melemah dan apa yang kira-kira bisa mengangkatnya pada sesi kedua? Ya, Leo dan pemirsa, betul sekali indeks harga saham gabungan pada perdagangan sesi pertama hari ini turun tipis 0,03%. Berdasarkan pantauan kami saat penutupan perdagangan sesi pertama ini berada di level 7.017. Dan tadi selama perdagangan sesi pertama level terendahnya berada di level 6.991 dengan level tertingginya di 7.053. Trading value atau nilai transaksi juga saat ini berada di kisaran 6,9 triliun. Memang Leo, untuk pergerakan IHSG bergerak melemah, ini dikarenakan diberatkan oleh sektor teknologi. Yang pertama ada GoTo yang turunnya 6,82%, Bank Artos Indonesia yang turun 2,86%, dan juga Bukalapak yang turunnya 4,38%. Dan Leo, kalau kita melihat pergerakan IHSG memang masih dibebani dengan GoTo yang kalau kita bandingkan harganya saat ini berada di level Rp123 per lembar sahamnya, atau ini kita bandingkan dengan IPO pertama kali penurunannya sudah lebih dari 55%. Tadi kami sempat bertanya pada sejumlah analis, ini ada hal menarik terkait dengan GoTo, Leo, yang mana dengan berakhirnya momen lock up, ini sebetulnya menjadi momen para pengemudi Gojek untuk memperoleh manfaat dari program saham gotong royong, yang mana sebetulnya sebelumnya GoTo sudah memberikan 919 juta saham secara cuma-cuma ini terhadap 600 mitra pengemudi. Dan artinya dengan adanya momen lock up yang sudah berakhir ini, pengemudi Gojek ini akan diberikan notifikasi dan diberikan pilihan, Leo. Yang pertama ini untuk apakah menerima manfaat dengan berupa tunai atau berupa saham. Dan analis menyampaikan saat ini lebih banyak pengemudi Gojek yang menerima dengan tunai, bukan dengan saham, yang artinya ini berdampak pada aksi jual yang terjadi pada saham GoTo. Ditambah di satu sisi adanya prospek negatif pada saham teknologi, yaitu dengan adanya kenaikan suku bunga baik di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kemudian kami juga melihat pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga masih dipengaruhi adanya data perekonomian terutama dari Amerika Serikat yang pada pekan lalu menyampaikan untuk laporan tenaga kerja tambahan non-farm payrolls-nya posisinya berada di level 263.000, dan ini sudah di atas ekspektasi yang awalnya diprediksi hanya ada di 200.000 tambahan tenaga kerja. Dan di satu sisi sebetulnya para investor juga masih wait and see seberapa besar kebijakan suku bunga acuan yang akan diambil oleh The Fed yang akan berlangsung pada pekan depan, yang mana sebetulnya pada pekan ini merupakan pekan tenang bagi para investor dan juga The Fed yang akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuannya pada pekan depan. Kemudian Leo dan pemirsa, selain itu para investor sebetulnya juga masih menunggu beberapa data perekonomian terutama dari Amerika Serikat. Untuk malam ini yang akan dirilis adalah PMI manufaktur di Amerika Serikat, dan di hari Jumat nanti akan ada rilis terkait dengan inflasi harga produsen di Amerika Serikat. Kedua sentimen ini nanti akan memberikan petunjuk tersendiri juga bagi para investor dan juga The Fed, apakah benar The Fed akan menaikkan suku bunga acuan tidak lebih agresif dibandingkan 4 bulan terakhir ini. Apakah benar nantinya The Fed hanya menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, atau justru nanti akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Kemudian Leo dan pemirsa, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan tentunya pada pagi hari ini atau siang hari ini sebetulnya masih dipengaruhi pergerakan bursa secara regional. Leo, kalau kami pantau untuk pergerakan bursa regional, yang pertama ada Nikkei yang melemahnya 0,03%. Kemudian ada Hang Seng yang menguat 3,46% dan juga Straits Times yang menguat 0,49%. Memang untuk pergerakan bursa regional ini dipengaruhi ada dua sentimen dan sama-sama masih dari Tiongkok. Yang pertama ini terkait dengan pelonggaran aturan penguncian zero COVID di Tiongkok yang selama ini sudah berlangsung selama 2 tahun, dan dengan adanya pelonggaran ini menjadi optimisme sendiri bagi para investor, kemungkinan ada langkah lanjutan untuk pelonggaran di Tiongkok. Dan pada hari ini, pagi ini tepatnya ada rilis juga dari Tiongkok, yaitu terkait PMI Caixin
S&P yang terpantau turun menjadi 46,7. Kalau kita bandingkan pada bulan Oktober, ini posisinya berada di level 48,4. Dan kalau kita lihat memang ini secara berturut-turut masih di bawah level ekspansif yang saat ini sebetulnya harusnya berada di level 50. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sebetulnya untuk sepanjang hari ini ada potensi pelemahan berada di level 6.946 hingga 7.101. Leo. Bagaimana dengan nilai tukar rupiah, Jessica? Kalau saya melihat di monitor saya, benarkah memang rupiah $1 sekarang sudah menjadi kisaran 15.300-an? Apakah itu memang benar dan apakah itu benar juga terjadi karena kegembiraan investor dengan pelonggaran COVID di Tiongkok atau ada penyebab lain, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, betul sekali untuk pergerakan nilai tukar rupiah saat ini terpantau menguat. Kalau kita mengevaluasi dalam beberapa hari terakhir, sebetulnya nilai tukar rupiah sudah terjadi penguatan yang cukup signifikan. Karena awalnya sempat berada di level 15.700 dan pada pekan lalu berada di level 15.500 dan pada tadi pagi berada di level 15.400 dan saat ini juga ada potensi kembali ke level 15.300. Memang Leo, untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini dipengaruhi ada indeks dolar yang melemah pada siang hari ini. Pelemahannya memang tipis 0,09%, berada di posisi level 104. Untuk indeks dolar sendiri sebetulnya melemah karena ada potensi The Fed tidak akan agresif menaikkan suku bunga acuan dalam bulan Desember dan juga di tahun 2023 mendatang. Kemudian di satu sisi para investor juga mengambil aksi profit taking karena nantinya indeks dolar diprediksi akan terus melemah apabila The Fed menurunkan suku bunga acuan, maksud kami tidak agresif dalam menaikkan suku bunga acuannya. Maka dari itu pergerakan nilai tukar rupiah ini diprediksi masih ada potensi penguatan berada di level 15.345 hingga 15.512. Dan untuk pergerakan harga komoditas sama seperti sentimen tadi, yaitu harga emas. Yang pertama kami memantau untuk pergerakan COMEX Gold yang pada siang hari ini menguatnya 0,65% di level $1.821 per troy ounce-nya, sedangkan emas antam ini menguat ke level Rp999.000 per gramnya. Leo, untuk pergerakan harga emas antam ini analis memprediksi kisaran harganya akan ada di level 975 hingga 1,1 juta per gramnya. Ini nanti akan melihat bagaimana langkah The Fed pada bulan Desember, apakah benar akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin atau tidak. Kemudian kami juga memantau pergerakan harga komoditas lainnya, yaitu harga minyak mentah dunia yang pada siang hari ini juga masih melanjutkan penguatannya. Pada siang hari ini minyak WTI menguat 0,89% di level $80,69 per barrelnya, sedangkan Brent terpantau naik 0,81%, posisinya berada di level $86,62 per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah sendiri ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama terkait dengan hasil pertemuan OPEC Plus yang berlangsung pada hari Minggu kemarin, yaitu pada tanggal 4 Desember 2022 yang menyampaikan kalau OPEC Plus masih akan konsisten mengurangi produksi minyak mentah dunia sebesar 2 juta barel per harinya. Kalau kita lihat sebetulnya ini setara dengan 2% konsumsi setiap harinya. Kemudian di satu sisi ada juga kebijakan dari negara-negara G7 yang sudah disampaikan pada hari Jumat lalu dan ini menyebabkan pergerakan harga minyak mentah ini selalu mencatatkan penguatan, yaitu dengan price cap atau ada pembatasan harga $60 per barrelnya untuk minyak mentah lintas laut Rusia. Ini merupakan langkah dari negara anggota G7 untuk menghilangkan pendapatan dari Kremlin sendiri. Namun di satu sisi ini juga menjaga agar minyak Rusia tetap masuk kepada pasar minyak secara global. Dan Leo, kita akan terus memantau bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah dan sejumlah harga komoditas dengan adanya sentimen-sentimen tadi. Demikian Leo. Baik, kita akan terus memantau perkembangan di bursa saham dan pasar valuta. Jessica Wulandari melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.